Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Kairunisa dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji PAK dan juga uji Gleiser. Yang pertama, kita akan membahas uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji PAK. Menurut Ghazali, uji PAK mengemukakan metode bahwa varians atau S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Di sini ada kriteria uji PAK menurut Ghazali. Jika nilai signifikan atau nilai probabilitasnya lebih dari 5% atau lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikan atau nilai probabilitasnya kurang dari 5% atau kurang dari 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kedua, ada uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Uji Gleiser ini juga memiliki kriteria yang sama dengan uji PAK, yaitu jika nilai signifikan atau nilai probabilitas lebih dari 5% atau lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikan atau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, kita akan langsung masuk ke SPSS-nya. Pertama, kita akan buka SPSS-nya terlebih dahulu. Kita akan buka datanya. Kita menggunakan data sekunder. Open. Lalu kita klik OK. Nanti akan keluar datanya. Ini adalah data yang akan kita pakai untuk uji heteroskedastisitas, baik menggunakan uji PAK maupun uji Gleiser. Pertama kita ke variable view-nya dulu. Di desimalnya ini seperti biasa kita nolkan. Jika sudah, kita ke data view-nya lagi. Yang pertama kita akan memunculkan nilai residual atau R1-nya, yaitu dengan kita klik Analyze, kita klik Regression, kita klik Linear. Di kolom dependennya ini kita pilih keuntungan, dan kolom independennya kita pilih aset dan juga harga saham. Oh iya, yang pertama ini kita akan membahas dulu mengenai uji PAK-nya. Setelah selesai uji PAK, baru kita masuk ke uji Gleiser. Oke, di uji PAK ini kita pilih Save, lalu di residualsnya ini kita checklist unstandardized-nya. Kalau sudah, kita continue, lalu kita klik OK. Nanti akan keluar output baru, tapi kita akan mencari nilai residualnya dulu dan melogaritmakan nilai kuadrat residualnya. Yang pertama kita ke transform, lalu compose variable. Di target variabelnya ini kita tulis res_2. Lalu di numeric expression-nya ini kita pilih unstandardized-nya.
Lalu kita klik kali atau bintang. Kita pilih lagi yang standardized. Kalau sudah, kita klik OK. Nanti akan keluar outputnya, tapi kita lanjutkan lagi untuk mencari nilai kuadrat residualnya. Kita logaritmakan. Yaitu kita pilih transform, kita pilih complex variable. Target variabelnya ini kita ganti dengan ln res underscore 2. Jika sudah, kita di function group ini kita pilih all, lalu kita cari ln. Ini dia ada ln. Lalu kita klik res underscore 2-nya. Nanti akan seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu untuk menguji heteroskedasitasnya, kita klik Analyze, lalu Regression, Linear. Dependennya ini kita ganti dengan ln res underscore 2. Lalu kita ke statistik. Di statistiknya ini sudah betul ya. Yang di checklist itu estimates dan juga model fit. Kalau sudah continue, kita ke plots. Plots ini, Y-nya ini kita pilih spreadsheet dan X-nya kita pilih zip rate. Kalau sudah continue, di bagian save ini, tadi kan kita checklist di residualnya. Sekarang kita unchecklist untuk standardized-nya dan juga include the covariance matrix-nya kita unchecklist. Kalau sudah continue, kita klik OK. Kita akan mulai analisis untuk uji heteroskedastisitas dengan uji PAP. Kita lihat di tabel koefisien yaitu signifikannya. Seperti yang tadi sudah saya katakan, di uji PAP ini ada kriterianya, yaitu jika signifikannya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika signifikannya kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Kita lihat signifikan asetnya ini 0,498 dan harga sahamnya signifikannya 0,887. Yang artinya aset dan juga harga saham ini signifikannya di atas 0,05. Maka untuk uji PAP ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena signifikannya lebih dari 0,05. Oke, yang kedua, kita akan masuk untuk uji Glaser. Kita kembali lagi ke data yang tadi. Kita akan pakai data yang ini, tapi kita akan memulai yang baru. Kita akan memulai yang baru menggunakan data yang sama. Kita pilih data sekundernya. Open. Oke. Oke, sekarang kita akan memulai untuk uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glaser. Seperti tadi, kita ke variabel view-nya dulu. Desimalnya kita nolkan. Jika sudah, kita kembali ke data view. Lalu kita pilih Analyze, kita pilih Regression, kita pilih Linear. Lalu di kolom dependennya ini, kita pilih keuntungan. Di independennya ini, kita pilih aset dan juga harga saham. Lalu kita ke Save. Di residualsnya ini, kita checklist unstandardized-nya. Kalau sudah, kita continue. Kita klik OK.
Oke, kita akan lanjutkan dulu untuk mencari nilai residual dan melogaritmakan nilai kuadrat residualnya. Kita ke transform, compose variabel. Di target variabelnya ini kita tulis abs underscore res1. Lalu jika sudah, kita ke function group, kita pilih all, lalu kita cari abs. Ini abs, kita taruh di numeric expression. Kalau sudah, kita pilih yang unstandardized-nya ini. Nanti akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan uji heteroskedastisitasnya dengan kita analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Di dependennya ini kita pilih abs underscore s1. Jika sudah, kita ke statistik. Di statistiknya ini sudah benar yang di checklist, yaitu estimate dan juga model fit. Kalau sudah, continue. Lalu kita ke plots. Di plots-nya ini, variabel y-nya kita taruh seresit dan variabel z-nya kita taruh zprep. Kalau sudah, kita continue. Kita ke save. Karena tadi kita checklist unstandardized-nya ini, sekarang kita akan unchecklist. Dan juga kita akan unchecklist include the covariance matrix-nya. Kalau sudah continue, lalu kita klik OK. Oke, nanti akan keluar output barunya lagi. Ini juga sama, kita akan lihat di tabel coefficient yang signifikannya. Asetnya ini signifikannya 0,491, lalu harga sahamnya signifikannya 0,880. Untuk uji Glaser ini juga sama, ada kriterianya, yaitu jika signifikannya ini lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika signifikannya ini kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Kita lihat aset dan harga sahamnya ini signifikannya lebih dari 0,05, yang artinya uji Glaser ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi, pada uji heteroskedastisitas menggunakan uji PAC dan juga uji Glaser, kedua-duanya tidak terjadi heteroskedastisitas karena signifikannya lebih dari 0,05. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.